Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yana Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara tentang sejarah Islam di Tatar Sunda. Sejarah Islam di Tatar Sunda ini sangat penting kita ketahui, dan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam sejarah masuknya Islam ke Tatar Sunda. Oke, baik, langsung saja. Islam masuk ke Tatar Sunda itu sekitar abad ke-15 Masehi dan ditandai dengan kedatangan para pedagang, ulama, dan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Di antara tokoh-tokohnya ada Syekh Kuro, Syekh Sunan Gunung Jati, dan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Lalu proses Islamisasi di Tatar Sunda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Di antara faktor internalnya itu ditandai dengan seperti tadi, adanya tokoh-tokoh penyebar Islam di Tatar Sunda, seperti yang tadi saya sebutkan, ada Syekh Kuro dan lain sebagainya. Lalu faktor eksternalnya bisa ditandai dengan jalur perdagangan, seperti orang India dagang ke Indonesia, lalu menyebarlah Islam ke penjuru tanah Sunda ini. Itu mungkin diantaranya. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam di Sunda. Penyebaran Islam di Sunda dimulai dari pesisir utara Jawa Barat, yaitu bisa kita katakan dari Banten. Itu dimulainya Islam menyebar di tanah Sunda. Dan pemeluk Islam pertama di tanah Sunda itu bernama Syekh Purwa. Lalu kemudian ada tokoh-tokoh seperti Sunan Gunung Jati yang tadi saya sebutkan, itu sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Sunda ini. Selanjutnya lagi ada kerajaan Islam di Sunda. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Sunda ini membantu memesatkan penyebaran Islam di tanah Sunda. Nah, kerajaan Islam di Sunda seperti ada Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan lain sebagainya. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peran penting dalam sejarah Islam di wilayah Sunda ini. Kemudian kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan dan sistem perekonomian yang berbasis Islam, seperti dalam jalur perdagangan di tanah Sunda itu menggunakan perdagangan sesuai syariat Islam yang telah ditetapkan. Lanjut, materi selanjutnya ada budaya tradisi Islam di Sunda. Nah, budaya Islam di tanah Sunda ini memiliki pengaruh besar pada budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sunda. Contoh seperti tradisi Maulid Nabi, tradisi mengayakan Isra Mi'raj, ataupun ritual-ritual keagamaan lainnya. Dan ada juga kebudayaan Islam Sunda ini yang lainnya seperti arsitektur pembangunan masjid ataupun musola ataupun majlis taklim dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan budaya tradisi Islam di tanah Sunda.
Selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam yang berperan penting di tanah Sunda. Tadi telah saya sebutkan, di antaranya ada Syekh Syarif Hidayatullah atau sering juga disebut Syekh Sunan Gunung Jati, dan adapun tokoh-tokoh lainnya seperti Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Syekh Kuro, Haji Purwa, dan masih banyak yang lain-lainnya yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Sunda ini. Islam di tanah Sunda itu bisa menyebar karena mereka yang bekerja keras dalam jerih payah penyebaran Islam ini. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada warisan sejarah Islam Sunda. Nah, warisan sejarah Islam Sunda seperti ada Masjid Agung Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang sering kita kunjungi dan ziarahi di tempatnya di Cirebon, dan ada juga Masjid Agung Banten. Segitu ya yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Tadi warisan di Sunda ada Masjid Agung Cipta Rasa di Cirebon, ada Masjid Agung Banten. Nah, itu merupakan salah satu contoh warisan sejarah Islam di tanah Sunda. Warisan ini menunjukkan kekayaan budaya di Sunda dan arsitektur Islam di wilayah Tatar Sunda ini. Nah, mungkin cukup sekian ya materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Oh, ada yang ketinggalan, mohon maaf. Dapat saya simpulkan bahwa sejarah Islam Sunda ini sangat mencerminkan dinamika kompleks antara kekuatan lokal dan pengaruh luar. Dari masuknya Islam ke Sunda pada abad ke-15 Masehi, itu menunjukkan proses islamisasi yang sangat kompleks tadi saya sebutkan dan sangat beragam sekali. Warisan-warisan sejarahnya pun masih dapat kita pakai dan dapat kita pelajari sampai saat ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi